Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video pembelajaran kali ini materi tentang penerapan gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama kita akan membahas sinar gamma. Sinar gamma merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan energi yang sangat tinggi dan frekuensi yang sangat rendah. Radiasi ini dapat ditemukan secara alami dalam sumber-sumber seperti uranium dan radium. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari sinar gamma terdapat dua konsep utama. Yang pertama, proses ionisasi. Ionisasi merupakan proses di mana sinar gamma mengalami tumbukan dengan atom atau molekul di dalam bahan yang dikenai radiasi. Proses ini dapat menyebabkan ionisasi pada bahan tersebut, yaitu membuatnya kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron. Yang kedua, proses penyerapan. Penyerapan merupakan proses di mana sinar gamma diabsorpsi oleh bahan yang dikenai radiasi. Kepadatan bahan, tebalnya bahan, dan jenis bahan dapat mempengaruhi seberapa banyak sinar gamma yang diserap oleh bahan tersebut. Nah, selanjutnya pengaplikasian sinar gamma. Sinar gamma digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang pertama, pengaplikasian pada pengobatan. Sinar gamma digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati berbagai jenis kanker. Sinar gamma dapat membunuh sel kanker dengan merusak DNA mereka, sehingga menghambat kemampuan sel kanker untuk berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalian dapat melihat pada layar. Selanjutnya, pengaplikasian pada industri. Sinar gamma digunakan dalam sterilisasi makanan dan produk medis. Sinar gamma dapat membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan kesehatan manusia. Nah, kalian dapat melihat gambarnya pada layar ya. Namun perlu diingat ya teman-teman, bahwa sinar gamma juga dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika tidak digunakan dengan benar. Paparan sinar gamma yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan sehingga dapat meningkatkan resiko kanker dan penyakit lainnya. Jadi, kalian harus menggunakan sinar gamma dengan hati-hati dan teliti ya. Nah, yang kedua, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi di atas cahaya tampak tetapi di bawah sinar X. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya tampak dan dapat memiliki efek yang bermanfaat atau berbahaya tergantung pada dosisnya. Nah, adapun prinsip kerja dari sinar ultraviolet dengan sifat-sifat elektromagnetiknya, saat sinar ultraviolet bersentuhan dengan benda, energinya dapat merangsang elektron pada benda tersebut untuk bergerak. Jika sinar ultraviolet cukup kuat dan benda yang dikenai cukup sensitif, rangsangan ini dapat menyebabkan benda tersebut berubah, seperti pada pigmen kulit manusia atau pada pewarna kain. Nah, adapun pengaplikasian sinar ultraviolet. Nah, pengaplikasian pada industri, sinar ultraviolet digunakan dalam berbagai cara. Misalnya untuk membuat tinta dan cat kering lebih cepat pada bahan cetakan atau dalam sterilisasi air atau permukaan benda. Sinar ultraviolet juga digunakan dalam produk semikonduktor dan dalam produk film fotografi. Namun,
perlu diingat ya, sinar ultraviolet juga dapat membahayakan kesehatan manusia loh. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata, peningkatan resiko kanker kulit, dan gejala lainnya loh. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan dosis sinar ultraviolet dan menggunakan perlindungan saat terpapar seperti penggunaan tabir surya dan kacamata pelindung. Nah, selanjutnya kita akan bahas sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya tampak merupakan radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia loh, dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, adapun prinsip kerja dari sinar tampak terkait dengan sifat-sifat cahaya, yaitu termasuk refleksi, refraksi, dan penyerapan, di mana refraksi merupakan ketika sinar tampak memantul dari permukaan benda seperti saat cahaya mengenai permukaan cermin. Selanjutnya, refraksi merupakan perubahan arah sinar ketika melewati batas antara dua medium seperti air dan udara. Dan selanjutnya, pada penyerapan merupakan ketika sinar tampak diabsorpsi oleh suatu benda seperti saat sinar matahari diabsorpsi oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Nah, selanjutnya pengaplikasian sinar tampak. Sinar tampak juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Pertama, pengaplikasian pada industri, seperti dalam pengendalian kualitas produk, sistem pencahayaan, atau dalam pembuatan sensor optik. Sinar tampak dapat digunakan untuk mengidentifikasi warna dan tampilan permukaan benda, serta untuk mengukur berbagai parameter seperti pencerahan atau saturasi. Nah, adik-adik bisa melihat pada layar bagaimana gambar-gambar yang ditunjukkan pada layar. Namun, kembali lagi saya ingatkan, perlu diingat bahwa sinar tampak dapat berbahaya bagi mata manusia jika terpapar dalam dosis yang tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pelindung mata yang sesuai saat bekerja dengan sinar tampak atau dalam lingkungan dengan pajanan sinar tampak yang tinggi ya. Nah, kita berpindah lagi ke sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari gelombang radio. Nah, adapun prinsip kerja dari sinar inframerah terkait dengan kemampuannya untuk mengukur dan mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh benda. Nah, adik-adik, kalian bisa melihat pada layar bagaimana prinsip kerja dari sinar inframerah ini ya. Nah, prinsip kerja dari sinar inframerah ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi loh. Yang pertama, pengaplikasiannya pada industri, seperti dalam pengukuran suhu pada mesin atau peralatan industri, inspeksi bangunan dan konstruksi untuk mengidentifikasi kebocoran atau kerusakan, serta dalam keamanan untuk mendeteksi panas dan cahaya yang tidak normal dari peralatan atau area yang dipantau. Nah, kalian dapat melihat gambar-gambarnya pada layar ya. Nah, selain pada industri,
Pengaplikasian inframerah juga dapat dilihat pada medis loh. Nah, pada medis itu mendeteksi perbedaan suhu pada organ atau jaringan tubuh dan dalam teknologi penglihatan malam. Namun perlu diingat ya, bahwa pajanan sinar inframerah dapat berbahaya bagi mata dan kulit manusia dalam jangka panjang, terutama pada dosis yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan perlindungan mata dan kulit yang sesuai sangat penting saat bekerja dengan sinar inframerah. Nah, kita berpindah lagi ke gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 meter. Nah, adapun prinsip kerja dari gelombang mikro terkait dengan kemampuan gelombang ini untuk menyebar dengan mudah melalui media yang menghantarkan listrik seperti udara atau logam. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 300 hingga 300 GHz dan memiliki energi yang relatif rendah. Nah, dari prinsip kerja gelombang mikro dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Nah, pertama, pengaplikasian pada industri. Seperti dalam teknologi komunikasi nirkabel seperti telepon seluler dan internet nirkabel. Gelombang mikro juga digunakan dalam sistem microwave oven dan dalam teknologi radar untuk mendeteksi dan melacak objek serta dalam pengeringan material dan proses pemanasan. Jadi, adik-adik dapat melihat gambar-gambarnya pada layar ya. Namun, kembali lagi saya ingatkan bahwa pajanan terus-menerus terhadap gelombang mikro dapat dalam dosis yang tinggi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti menghasilkan panas berlebihan pada jaringan tubuh dan memicu efek kanker pada jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan peralatan yang aman dan mematuhi standar kesehatan saat bekerja dengan gelombang mikro. Nah, kita berpindah lagi ke gelombang radio. Tahu tidak apa sih sebenarnya gelombang radio? Nah, di sini saya akan menjelaskan gelombang radio merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang rendah, yaitu antara 3 kHz hingga 300 GHz. Nah, adapun prinsip kerja dari gelombang radio terkait dengan kemampuannya untuk menyebar dengan mudah melalui ruang hampa udara atau melalui media yang menghantarkan listrik seperti kabel koaksial atau antena. Nah, prinsip kerjanya dapat kalian lihat pada gambar pada layar kalian ya. Nah, dari prinsip kerjanya ini, gelombang radio dapat pada berbagai aplikasi, yaitu salah satunya pengaplikasian pada industri. Seperti dalam komunikasi nirkabel seperti radio VM, televisi, dan telepon seluler. Gelombang radio juga digunakan dalam teknologi radar untuk mendeteksi dan melacak objek dalam sistem navigasi GPS dan dalam pengiriman data dalam jaringan komputer dan internet. Nah, pasti kalian tidak asing lagi ya pada gambar-gambar pada layar ini karena kalian sering menemukannya di kehidupan sehari-hari ya.
Namun, perlu diingat kembali bahwa pajanan terus-menerus terhadap gelombang radio dalam dosis yang tinggi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia loh, seperti meningkatkan resiko kanker dan gangguan pada sistem saraf. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan peralatan yang aman dan mematuhi standar kesehatan saat bekerja dengan gelombang radio. Nah, kita berpindah lagi. Yang terakhir, sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada sinar ultraviolet yang dapat menembus benda padat dan menimbulkan bayangan yang dapat direkam pada permukaan sensitif seperti film atau sensor digital. Nah, kita akan lihat prinsip kerja dari sinar X. Nah, kalian bisa lihat pada layar di mana terkait dengan kemampuan sinar X untuk menembus benda padat dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung pada kepadatan benda tersebut. Nah, ketika sinar X dipancarkan dari sumber seperti tabung sinar X tersebut akan merambat melalui objek yang akan difoto atau difilmkan, dan sebagian sinar tersebut akan diserap oleh benda tersebut, sementara sebagian lainnya akan menembus benda dan menciptakan bayangan pada permukaan film atau sensor. Nah, adapun pengaplikasian pada medis yaitu radiografi dan tomografi komputer untuk membantu diagnosis penyakit atau cedera pada jaringan tubuh manusia. Sinar X juga digunakan dalam bidang industri seperti inspeksi non-destruktif pada material, pengujian struktur pada bangunan dan jembatan, dan dalam teknik deteksi logam di bandara. Nah, dapat kalian lihat gambar-gambarnya pada layar ya. Nah, namun dapat saya ingatkan kembali bahwa pajanan terus-menerus terhadap sinar X dalam dosis yang tinggi dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti meningkatkan resiko kanker dan gangguan pada sistem saraf. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan peralatan yang aman dan mematuhi standar kesehatan saat bekerja dengan sinar X. Nah, itulah tadi beberapa penerapan gelombang elektromagnetik yang mungkin adik-adik semua masih sering melihatnya di kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.